Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah movie dari Indonesia yang berjudul Hujan Bulan Juni. Movie ini membahas tentang Pinkan yang diperankan oleh Velo Vexia yang merupakan dosen muda sastra Jepang Universitas Indonesia. Dia mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Jepang selama 2 tahun dan di sisi lain ada Sarwono yang diperankan oleh Adipati Dolken yang mencintai Pinkan dan dia merasa sedih mendengar kabar itu. Nah, si Sarwono ini sedih bukan karena Pinkan yang harus belajar di Jepang, tetapi dia sedih karena harus berpisah dari Pinkan gitu. Padahal hubungan mereka ini bisa dikatakan baru saja dimulai gitu teman-teman. Nah, sementara itu si Sarwono ini mendapatkan tugas dari kaprodinya untuk melakukan presentasi kerjasama ke Universitas Samratulangi di Manado. Nah, sebelum berangkat ke Jepang, Sarwono meminta Pinkan untuk menjadi guide-nya selama di Manado. Jadi mereka ini latar belakang keluarganya juga berbeda gitu. Si Pinkan ini adalah asli Manado dan si Sarwono ini adalah asli Jawa, yaitu berasal dari Solo. Nah, akhirnya Pinkan ini bertemu dengan keluarga besar almarhum ayahnya dan dalam pembicaraan keluarga dia mendapatkan banyak pertanyaan yang memojokkan perihal hubungannya dengan si Sarwono karena mereka berbeda budaya dan sukunya gitu teman-teman. Nah, Pinkan dan Sarwono ini sangat menyadari perbedaan itu, tetapi mereka itu masih saling mencintai satu sama lain gitu. Nah, jadi mereka tetap mempertahankan dan tetap memperjuangkan cinta mereka meskipun mereka berbeda suku dan berbeda budaya gitu teman-teman. Nah, di sini akhirnya si Pinkan ini pergi ke Jepang gitu. Nah, selama di Jepang Pinkan ini beberapa kali masih sering menghubungi si Sarwono, jadi mereka itu masih benar-benar menjaga hubungan mereka gitu teman-teman. Tetapi ada di beberapa momen si Pinkan ini terlihat seperti cuek gitu kepada si Sarwono. Nah, sebelum berangkat ke Jepang, si Pinkan ini tahu kalau misalnya di paru-parunya Sarwono itu ada flek gitu. Itu diakibatkan karena si Sarwono ini sebelumnya adalah perokok gitu. Nah, ketika bertemu dengan si Pinkan, akhirnya Sarwono memutuskan untuk berhenti merokok, tetapi di paru-parunya itu sudah ada flek-flek hitamnya gitu. Nah, ini ada beberapa momen kebersamaan mereka juga selama di Manado. Setelah Pinkan ini ke Jepang, si Sarwono ini juga melakukan seperti volunteer gitu di daerah pedalaman gitu teman-teman. Nah, di sana itu benar-benar susah sinyal gitu. Jadi beberapa kali mereka itu sempat hilang kontak. Nah, si Pinkan ini akhirnya mendapatkan kesempatan untuk pulang sebentar ke Indonesia dan dia tidak memberitahu kepada si Sarwono tentang kepulangannya karena dia ingin memberikan surprise gitu. Nah, sesampainya di Indonesia dia itu bingung karena dia tidak melihat si Sarwono dan dia juga tidak dapat mengabari si Sarwono gitu. Akhirnya dia mendapat kabar dari ibunya kalau misalnya si Sarwono ini dirawat di rumah sakit, dan ketika Pinkan datang si Sarwono ini dalam keadaan yang tidak sadarkan diri gitu teman-teman. Jadi di situ Pinkan itu benar-benar sedih banget karena beberapa hari sebelumnya si Sarwono itu mengirimkan pesan kepada Pinkan dan Pinkan itu tidak menggubrisnya gitu. Dan di Jepang juga ada seorang laki-laki yang menyukai Pinkan dan dia itu sangat effort gitu untuk mendekati si Pinkan gitu teman-teman. Jadi sebelumnya di Indonesia mereka itu hubungannya terkendala karena keluarganya si Pinkan, karena keluarganya ini mau sama-sama orang Manado, tetapi si Sarwono ini berhasil memperjuangkan Pinkan dan akhirnya mereka masih bisa bertahan. Nah, ketika sampai di Jepang ada lagi kendalanya, ada yang namanya Katsuo yang itu benar-benar menyukai si Pinkan gitu teman-teman. Jadi Pinkan sering beberapa kali jalan bersama si Katsuo ini dan dia sempat mengabaikan pesan dari si Sarwono, dan ketika dia sampai di Indonesia dia tahu bahwa Sarwono dalam keadaan yang sedang sakit dan tidak sadarkan diri, makanya si Pinkan ini merasa sangat bersalah gitu. Nah, jadi di movie ini juga banyak banget puisi-puisi dan narasi-narasi indah gitu. Jadi ketika kalian nonton ini banyak banget percakapan-percakapannya yang itu benar-benar puitis banget gitu teman-teman. Dan si Sarwono ini memang diceritakan suka banget menulis puisi. Sarwono berpesan kepada ayahnya untuk memberikan koran kepada Pinkan. Nah, di koran itu ada puisi si Sarwono yang diterbitkan. Jadi Pinkan itu teringat kalau misalnya Pinkan pernah membahas tentang
karya Sarwono yang dimasukkan ke dalam koran gitu, dan ketika karya itu berhasil diterbitkan dan Pinkan membacanya, tetapi Sarwono dalam keadaan yang tidak sadar gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.